Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 6 pertanian modern, mata kuliah pertanian modern ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pemanfaatan smart farming untuk perlindungan tanaman. Kami beranggotakan dari yang pertama ada Syafara Arci NIM 165, Afiyah Kusuma NIM 175, Luki Sanjaya NIM 190, Rumah Bukti Unta NIM 199, dan saya sendiri Ahmad Fahrio NIM 206. Ya, yang pertama ada definisi smart farming. Smart farming adalah penggunaan aplikasi dan data rich ICT service cerdas yang dikombinasikan dengan perangkat keras atau contoh dalam traktor, greenhouse untuk menghasilkan makanan yang berkualitas. Smart farming adalah penerapan teknologi semacam data dan informasi untuk proses optimasi sistem pertanian yang kompleks untuk mendukung petani dalam pengambilan keputusan berdasarkan data real. Next. Lalu smart farming sendiri melibatkan penerapan teknologi Internet of Things, sensor, sistem berbasis lokasi, robotika, dan kecerdasan buatan seperti AI dalam pertanian. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. Penerapan teknologi di bidang pertanian sudah banyak diimplementasikan. Beberapa peralatan pertanian sudah mulai beralih menjadi smart farming. Smart farming merupakan metode pertanian cerdas berbasis teknologi. Teknologi yang digunakan dalam smart farming 4.0 diantaranya agri-drone sprayer atau drone penyemprot pestisida dan pupuk cair, drone surveillance atau drone untuk pemetaan lahan, serta ada pula soil weather sensor atau sensor tanah dan cuaca. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari teknologi yang digunakan dalam Smart Farming 4.0. Yang pertama adalah agri-drone sprayer. Selanjutnya mengenai aplikasi pestisida dengan penyemprotan secara manual berpotensi untuk merusak tanaman karena dalam proses penyemprotan banyak tanaman yang terinjak. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk meminimalkan risiko penyemprotan dan tanaman. Agri-drone adalah sebuah inovasi yang digunakan untuk aplikasi pestisida, pupuk cair, dan penyiraman yang lebih tepat sehingga dapat menghindar penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Drone sprayer adalah pesawat atau biasa disebut dengan nirwana yang berfungsi untuk menyemprotkan pestisida yang membasmi organisme pengganggu tanaman. Drone mampu bekerja mandiri sesuai pola yang diinginkan. Pola digunakan oleh perangkat Android dan dipadu dengan GPS. Berikut ini 2 gambar dari drone sprayer. Selanjutnya, mengenai spesifikasi teknis yang dimiliki adalah daya dukung hingga 20 liter 1 hektar lahan dapat disemprot dalam waktu 10 menit dengan kecepatan semprot 3 km per jam dan ketinggian 1,5 sampai 2 meter dari permukaan tanah. Lebar kerja 4 meter sehingga menghasilkan kapasitas kerja 1,2 hektar per jam atau 0,83 jam per hektar. Menurut BBP Mektan 2019. Selanjutnya, dosis penyemprotan dapat diatur sesuai kebutuhan dengan cara mengatur bukaan keran penyemprotan, dukungan drone, surveillance, pemetaan darat juga mampu dilakukan. Dari hasil pemetaan berupa foto maupun video, petani dapat mengetahui kondisi tanaman di lahannya, menurut Ditjen PDTT 2019. Selanjutnya. Alat yang kedua yaitu sensor tanah dan cuaca. Di sebelah kanan terdapat gambar dari alat sensor tanah dan cuaca. Jadi alat ini dipasang di lahan pertanian yang digunakan untuk membantu petani untuk memantau, mengukur, dan mencatat kondisi tanaman. Data yang didapat dari sensor ini meliputi udara dan kelembapan tanah, suhu,
pH tanah, kadar air, dan perkiraan waktu panen. Apabila terjadi anomali pada lahan petani, akan mendapatkan peringatan dini. Di samping itu, petani juga akan mendapatkan rekomendasi agar tidak terjadi kerusakan terhadap lahan dan tanaman. Di dalam kerjanya memiliki sensor berupa kemampuan untuk mendeteksi, mengukur, serta mencatat data secara akurat tentang kondisi cuaca pertanian dan tanah pertanian yang dapat dikontrol melalui aplikasi secara real-time oleh pengguna smartphone. Spesifikasi dari alat ini yaitu memiliki low power microcontroller, low power 4G atau 3G atau 2G GSM transmitter, upgradable high gain antenna for remote area application, high performance lithium-ion battery with solar charger, lalu up to 2 GB data logger, dan working temperature dari -10 hingga 70 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah tahapan proses adopsi teknologi. Terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah kesadaran petani, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang baru sehingga mulai terbuka dengan perkembangan dunia luarnya, menyadari apa yang sudah ada dan apa yang belum ada. Yang kedua, minat petani mulai mencari keterangan tentang hal-hal yang dirasa baru menurutnya. Yang ketiga, penilaian. Setelah petani memperoleh semua informasi yang dibutuhkan mengenai suatu teknologi, petani akan mulai mempertimbangkan untuk melaksanakannya. Yang keempat, mencoba. Jika petani sudah mendapatkan keterangan yang lengkap, petani akan mulai mempraktikkan dengan keyakinan akan berhasil. Yang selanjutnya, 5 karakteristik sifat teknologi yang akan membantu petani untuk menggunakan teknologi. Yang pertama, keuntungan relatif, yaitu sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik dari inovasi sebelumnya. Keuntungan relatif meliputi tingkat probabilitas ekonomi, biaya yang rendah, efisiensi waktu dan usaha, serta insentif. Yang kedua, kesesuaian, apakah suatu inovasi mempunyai sifat lebih sesuai dengan nilai yang ada dan kebutuhan petani. Yang ketiga, kerumitan, yakni jika inovasi tersebut dirasakan rumit untuk dipahami dan digunakan, dapat dicobakan, yakni suatu inovasi akan mudah diterima apabila dapat dicobakan dalam ukuran kecil. Yang terakhir, dapat dilihat. Semakin mudah bagi individu untuk melihat hasil sebuah inovasi, maka akan semakin besar kemungkinan bagi petani untuk mengadopsinya. Selanjutnya ada hambatan penerapan Smart Farming 4.0. Smart Farming 4.0 yang identik dengan pertanian presisi memungkinkan petani untuk mengenali variasi di lapangan sehingga dapat memainkan peran dalam intensifikasi, efisiensi pertanian dan pelestarian lingkungan. Tentunya Smart Farming akan menggeser paradigma pertanian tradisional yang memperlakukan semua tanaman menjadi lebih presisi, yaitu dengan menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan FAO tahun 2012. Tentunya hal ini penting juga karena perlakuan berbeda tujuannya agar terjadi efisiensi baik dalam hal penggunaan pupuk maupun pestisida, sehingga potensi kehilangan hasil dan berkurangnya pendapatan petani bisa dihindari. Selanjutnya, hal ini juga bisa menghindarkan pencemaran lingkungan yang akan membahayakan keberlanjutan pertanian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andomo dan Walsh tahun 2017. Hambatan utama dalam penerapan Smart Farming 4.0 adalah rendahnya tingkat adopsi petani, tingginya biaya investasi peralatan smart farming, ketidakpastian kredibilitas perusahaan teknologi yang mengembangkan produk peralatan smart farming, kemudian sulitnya mengubah persepsi petani tentang kegunaan suatu mesin pertanian, dan kemudian yang akan didapat dengan digunakannya peralatan smart farming, kemudian keterbatasan akses internet di beberapa daerah di Indonesia, dan kebutuhan untuk menginput banyak data dan informasi ke dalam server transportasi. Terima kasih yang telah menyimak presentasi dari kelompok 6. Kami menerima pertanyaan dari teman-teman dan bisa ditanyakan di forum diskusi yang berada di Sepada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.